Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu bagi tenaga honorer golongan ini, seleksi P3K bukan sekedar formalitas. Kategori tenaga honorer ini bisa gugur dan tidak diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2024. Semoga Anda tidak termasuk di dalamnya. Untuk mengetahui lebih detailnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang, mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Tenaga honorer di seluruh Indonesia kini tengah memperhatikan persoalan tentang pengangkatan P3K. Pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K merupakan suatu hal yang sudah lama mereka nantikan. Ini adalah kesempatan besar bagi mereka. Para tenaga honorer memenuhi syarat atau yang memenuhi syarat, maka bisa mendaftar dan ambil bagian dalam seleksi P3K 2024. Namun, bagi mereka yang tidak memenuhi syarat dipastikan tidak bisa mendaftar dan tentunya tidak akan mendapatkan atau tidak bisa berpartisipasi dalam hal besar tersebut. Pemerintah memang telah melakukan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K secara masif dengan tujuan agar masalah tenaga honorer ini bisa segera diselesaikan. Setelah masalah honorer ini selesai, maka seluruh pegawai di instansi pemerintah hanyalah PNS dan P3K saja. Keberadaan tenaga honorer sudah tidak lagi diakui. Terdapat beberapa kategori tenaga honorer yang menjadi prioritas oleh pemerintah dalam seleksi P3K tahun 2024 ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah guru dan nakes. Guru adalah guru honorer P1 atau prioritas 1 merupakan guru honorer yang pernah mengikuti seleksi P3K di tahun sebelumnya atau di periode sebelumnya, akan tetapi belum mendapatkan formasi atau belum mendapatkan penempatan. Kemudian nakes. Nakes merupakan bidan pendidik atau D4, juga pernah melakukan atau mengikuti seleksi P3K di tahun 2021 tapi belum juga mendapatkan penempatan atau formasi atau belum dinyatakan lulus oleh pemerintah. Kemudian kategori yang kedua yaitu XTHK 2 atau honorer K2. Tenaga honorer ini merupakan tenaga honorer yang sudah mengabdi sangat lama sekali, bahkan puluhan tahun, terhitung dari
tahun 2005. Kemudian tenaga honorer yang ada di dalam database BKN. Pemerintah tidak menutup mata dan memberikan peluang bagi tenaga honorer yang tidak ada dalam database BKN untuk ikut serta mendaftar dengan syarat tertentu. Golongan ini harus sudah bekerja di instansi pemerintah paling tidak 2 tahun tanpa putus. Selain itu, urutan tingkat golongan ini dalam prioritas adalah yang paling rendah. Artinya, barulah setelah formasi tenaga honorer prioritas terpenuhi, maka mereka yang masuk dalam non-database BKN baru akan diangkat. Proses seleksi untuk mereka yang tidak terdata di database BKN ini juga akan sangat sengit. Mereka harus memperjuangkan peringkat yang bagus untuk bisa diangkat menjadi P3K. Jika tidak, maka akan gugur dalam seleksi. Ini sejalan dengan syarat yang ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2024, yaitu sebagai berikut. Syarat yang pertama, kewajiban tenaga honorer untuk mendaftar dan mengikuti seleksi seluruhnya dari awal sampai akhir. Kemudian, kelulusan berdasarkan peringkat terbaik. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024, yaitu mengenai kelompok tenaga honorer yang mana tes seleksi P3K bukanlah formalitas belaka bagi mereka. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.